Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idang wo nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Yang saya muliakan Biku Sangga, pemimpin puja bakti, para romo ramani yang hadir, serta Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara, hari ini adalah hari persis Hari Ulambana Internasional. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan kata Ulambana Day 2022 akan persis keluar hari ini. Jadi kita melaksanakan upacara puja bakti patidana untuk sanak keluarga kita yang telah berpulang. Tentu setiap dari kita ada sanak keluarga yang telah meninggal. Apakah kita kenal, kita masih ingat, atau kita sudah lupa? Seperti saya sendiri, kakek kandung saya, meninggal ketika saya umur 3 tahun. Katanya saya selalu main dengan kakek, tapi saya tidak ingat sama sekali. Nah, kakek meninggal umur 3 tahun. Walaupun beberapa sanak keluarga kita yang telah meninggal tidak kita ingat, tapi kita pun tetap menyampaikan, mengirimkan pelimpahan jasa. Oleh karena itu hari ini kita berkumpul puja bakti bersama. Bapak Ibu Saudara, Ulambana ini dirayakan besar di berbagai daerah. Seperti di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong. Bahkan di Hong Kong itu dirayakan oleh beberapa suku perayaan yang sangat besar. Benar-benar sangat besar. Ada opera, kemudian berbagai acara lainnya. Tetapi makna utamanya tetap adalah pelimpahan jasa kepada mereka yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ada sebuah tradisi. Kita mengenang hari ini sebagai hari Cik Gwe Pua, ya. Atau ada yang mengatakannya, kalau dalam bahasa Inggris disebut Hungry Ghost Festival, ya. Di festival hantu kelaparan. Tapi saya pikir tidak baik mengatakan demikian. Karena tidak semua keluarga kita yang meninggal pasti terlahir di alam peta. Ya. Tentu bisa terlahir di alam-alam lainnya. Oleh karena itu hari ini baik kita sebut sebagai hari bakti. Ya. Hari bakti, di mana kita mengenang sanak keluarga yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah nyata diceritakan oleh seorang biku hutan. Beliau bernama Bhante Damaudo Mahatera. Beliau seorang biku hutan di Perak, Malaysia. Ya. Beliau telah meninggal 2 tahun yang lalu. Tapi di Malaysia
Beliau guru yang sangat terkenal. Satu ketika beliau didatangi oleh dua umat berumah tangga karena ada kejadian. Umat ini, ibu dan anaknya pergi berangkat dari Penang, berangkat ke Kuala Lumpur. Kemudian setelah beberapa waktu di Kuala Lumpur, tiba-tiba ada kejadian. Jadi ibu ini hanya berdua dengan putranya. Tiba-tiba putranya kerasukan. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang hadir di sini seumur hidup pernah tidak melihat orang yang kerasukan. Saya sendiri pernah diantarkan oleh umat ketika di Thailand, seorang anak perempuan yang sedang kerasukan. Diantar ke wihara, kemudian didudukkan persis depan saya. Sangat mengerikan. Kalau Bapak Ibu yang tidak kuat mental, mungkin Bapak Ibu bisa pingsan. Karena wanita ini tertawa persis seperti hantu yang terkenal itu. Tepat di depan kita. Jadi begitu tertawa, bulu kuduk ini naik semuanya. Sampai ke belakang. Nah Bapak Ibu Saudara, putranya ini kerasukan. Tiba-tiba putranya bilang, kalau dia kedinginan. Kedinginan luar biasa sambil teriak-teriak mama. Sambil teriak-teriak, "Ma, saya kedinginan. Saya kedinginan," katanya. Di sana itu tidak ada apa-apa. Dalam keadaan kerasukan. Dan ternyata putra ini kerasukan abangnya sendiri. Jadi abangnya meninggal di Kuala Lumpur 2 tahun yang lalu. Dan wajar seorang anak minta tolong ke ibunya. Mau ke siapa lagi? Tapi ibunya ini tidak bisa menolong dan gak ngerti. Tidak ngerti harus bagaimana. Akhirnya ibunya ini dalam keadaan takut, gelisah. Dia hanya bisa bilang ke makhluk yang merasuki atau anaknya sendiri. Dia cuma bisa mengatakan, kamu datang dari mana, kamu balik saja ke sana. Jadi kamu datang dari mana, kamu pulang saja ke sana. Sampai beberapa kali. Akhirnya gejala itu reda. Dan ibunya ini juga tetap tidak tahu harus bagaimana. Beruntung setelah pulang ke Penang, diceritakan ke teman, ada temannya satu menganjurkan, coba minta tolong ke Bante Dhamaudo. Tapi Bante Dhamaudo itu tinggal di wihara namanya Wihara Buddha Gotama. Itu wihara hutan dan beliau biasanya tidak menerima undangan apapun kecuali undangan ceramah dhamma. Saya dengar dulu sekali pernah datang ke Wihara Dharma Sundara. Ya. Dan ini beneran. Nah, beliau pernah datang di Wihara Dharma Sundara. Sudah sangat lama. Saya dengar dari Romo di sini. Nah Bapak Ibu Saudara, walaupun demikian mereka mendatangi Bante Dhamaudo, ceritakan apa yang terjadi. Terus beliaunya berkata begini, menganjurkan begini, ya sudah, besok saya biar makan siang di rumah Anda. Siapkan makan siang. Ini aneh sekali. Kalau orang yang tidak paham akan merasa sangat aneh. Kenapa kita minta tolong ke bikunya ini, bikunya malah minta disediakan makan siang. Apakah beliaunya kekurangan makan siang? Sama sekali tidak. Karena kalau Bante Dhamaudo itu pindapata, sampai ditemani pick up. Ya. Kalau di Indonesia itu hanya terjadi di Jakarta, bukan detik, tapi pindapata Gemawaisak di Jakarta. Kalau ada yang pernah ikut, itu benar-benar ramai di jalanan. Dan itu pakai truk bawa makanannya. Nah kalau beliau keseharian, bukan Gemawaisak,
Tapi keseharian beliau pindah patah itu ditemani pick up. Jadi dia tidak kekurangan makanan sama sekali. Tetapi itu adalah cara agar umat ini bisa melimpahkan jasa pada putranya. Kenapa? Kalau tidak berbuat jasa, apa yang bisa dilimpahkan? Oleh karena itu dia minta umat ini sediakan makan siang. Besoknya beliaunya makan siang di rumah umat ini. Setelah makan siang beliau memberikan dhamma. Jadi itulah kesempatan beliau memberitahu sambil menjelaskan apa yang terjadi. Setelah beliau makan siang, beliau ceritakan bahwa anaknya itu membutuhkan jasa kebajikan. Bisa membantu dia mengurangi penderitaannya di alam menderita. Nah, setelah dhamma yang cukup, lantas beliau melimpahkan jasa bersama. Persis seperti yang akan kita lakukan nanti, ya, setelah penyerahan jubah. Setelah itu umat itu tidak lagi mendapatkan gangguan apapun. Sebenarnya mau dikatakan gangguan juga tidak pas. Wong itu anaknya sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara, inilah cara kita bisa membantu sanak keluarga yang telah meninggal. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena seseorang yang terlahir di alam peta, mereka lahir sebagai makhluk halus. Mereka adalah makhluk batiniah, bukan makhluk kasar. Oleh karena itu, manusia itu sendiri jugalah makhluk batiniah. Oleh karena itu secara batin kita masih bisa kontak. Hanya karena Bapak Ibu kurang melatih batin manusia pada umumnya itu tidak kuat. Tetapi terkadang kalau ada keluarga kita yang jauh, bahkan misalkan anak sendiri di luar kota atau di luar negeri, tiba-tiba satu ketika kita merasa, kenapa ndak enak sekali batin kita ini. Kok pikiran saya gelisah sepanjang hari. Kita coba nelpon, entah anak, entah kakak atau siapa saja yang ada di luar kota. Ada apa di sana? Beneran ada sesuatu. Kadang-kadang kita tidak menelepon. Kita sudah gelisah dari pagi, sorenya tiba-tiba dapat berita. Ya, ternyata misalkan ada sesuatu yang terjadi. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Tidak ada logikanya itu. Karena manusia adalah makhluk batiniah. Jadi antar kita manusia dengan yang lainnya, sesungguhnya bisa kontak batin. Kalau saling kenal. Semakin dekat, kontaknya semakin kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari batiniah inilah kita bisa menyampaikan limpahan jasa kebajikan. Sebenarnya bagaimana limpahan jasa kebajikan itu? Kita berbuat baik Bapak Ibu. Kemudian kita persembahkan atas nama yang telah meninggal. Mereka ikut bahagia dari kebajikan yang kita lakukan. Persis misalkan Bapak Ibu, kalau ada anak atau adik kita melakukan perbuatan baik, misalkan nyumbang ke anak kurang mampu, atau memberi beasiswa ke anak-anak yatim piatu. Kemudian persembahan itu diletakkan nama kita. Kemudian diberitahukan kepada kita. Tentu walaupun semua yang mengatur itu bukan kita, tapi adik kita atau anak kita. Tapi begitu kita dikabarkan, kita bahagia luar biasa. Kita merasa ikut berbuat baik, benar ya? Karena itu anak kita, adik kita. Tapi kalau orang asing melakukannya kemudian menempelkan nama kita, kita yang nggak merasa juga. Tapi kalau anak kita, adik kita, kita kan merasa, oh, hari ini saya berbuat baik. Ikut bersumbangsi untuk anak yatim piatu. Bapak Ibu Saudara, mereka yang terlahir di alam peta tidak punya kesempatan lagi berbuat baik. Bagaimana bisa berbuat baik? Hidupnya saja penuh kekurangan. Kurang makan, kurang tempat tinggal, dan yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hari ini berkumpul berbuat kebajikan, kemudian dipersembahkan pada mereka. Itu bagi mereka kebajikan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tradisi ini dilakukan di mana-mana. Hanya mungkin caranya berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu ke India, barangkali ke Tibet, ke Mongolia, ke Nepal,
Caranya akan berbeda. Tetapi semuanya sama. Persembahan kepada sanak keluarga leluhur. Ketika saya di Thailand Bapak Ibu Saudara, saya pernah pindapata pagi. Ya. Pindapata itu saya pikir semua tahu ya, tapi yang belum tahu, pindapata itu adalah para biku membawa bowl, kemudian jalan ke pasar atau ke jalan. Menunggu umat berumah tangga memberikan makanan. Itu namanya pindapata. Jadi ketika saya di Thailand setiap pagi pindapata. Satu ketika saya pernah pindapata, dapatnya itu aneh. Jadi saya dapat baju singlet warna putih dan celana pendek. Serius. Jadi dimasukin baju dan celana ke bowl saya, ke pata saya. Lah itu yang tidak bisa dimakan ya baju itu ya. Nah, kemudian selesai pindapata, kembali ke wihara, saya bingung. Lantas saya tanya murid saya, karena di sana saya membimbing pabaja. Saya tanya murid saya, kenapa mereka dana baju celana untuk saya? Apa mereka suruh saya lepas jubah ya? Misalkan demikian ya. Tapi kalau suruh saya lepas jubah juga pakainya nggak muat, pakainya kekecilan atau badan saya yang kebesaran ya. Bapak Ibu Saudara, murid saya bercerita, dia bilang, enggak Bante, itu tradisi Thai. Biasanya karena mereka bermimpi ada keluarga yang sudah meninggal mendatangi, kemudian mengatakan tidak ada pakaian di sana, ya. Mungkin datang itu tidak pakai baju misalkan demikian dan yang lainnya. Mereka mendapatkan mimpi seperti itu, orang Thai biasanya akan pergi cari pakaian satu set, kemudian dana ke biku ketika pindapata, mengharapkan biku ini nanti bisa nyampaikan ngasih ke keluarganya. Mungkin demikian ya. Nah, tapi itu tradisi. Sesungguhnya cara itu kurang pas, ya, walaupun itu tradisi tapi kurang pas. Jikalau dia ingin dana pakaian untuk biku, dananya ya jubah, betul ya? Dananya jubah. Kalau dia dana jubah itu pas pakaian untuk biku. Kemudian dia pelimpahan jasa untuk keluarganya yang telah meninggal. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebuah kisah agar kita tahu bahwa persembahan kepada leluhur itu dilakukan di banyak daerah. Dan orang Thai sendiri rajin melakukan patidana. Tapi mereka tidak menunggu upacara tahunan seperti ini biasanya. Orang Thai itu senang juga melakukan patidana di pas hari kematian. Jadi pas di hari kematian, mereka datang dana makan ke para biku, kemudian buat altar sederhana. Kecil sederhana saja. Yang penting ada bunga, dupa lilin, dan foto almarhum. Kemudian setelah pelimpahan, setelah dana makan ke para biku baca parita. Sekaligus baca parita makan, sekaligus pelimpahan jasa untuk yang meninggal. Di Thailand itu sering dilakukan. Ketika saya di Thai mungkin seminggu itu 1 kali 2 kali. Ada umat yang sekaligus dana makan dan pelimpahan jasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu melakukan 2 kebaikan. 1, Bapak Ibu melakukan kebajikan, apakah berdana untuk wihara, merawat sila, karena tadi sudah mengambil sila. Sesungguhnya sila tidak perlu diambil, yang penting Bapak Ibu rawat saja setiap hari, dipraktekkan setiap hari. Tapi mengambil sila dengan para biku itu hanya menambah semangat sebagai pengingat bahwa kita harus praktek sila. Bapak Ibu bermeditasi, Bapak Ibu mendengarkan dhamma. Kebajikan ini lantas Bapak Ibu limpahkan pada para mendiang. Itu kebajikan 1 kali. Kemudian apakah kebaikan itu hilang setelah Bapak Ibu limpahkan? Tidak. Kebajikan itu tetaplah milik Bapak Ibu sendiri. Yang kelak akan berbuah kama baik. Jadi itulah kebaikan 2 kali. Bagaimana bisa Bante? Kebajikan itu seperti halnya lilin. Kalau Bapak Ibu punya lilin yang menyala, tapi tetangganya semua lilinnya tidak menyala, Bapak Ibu berikan apinya pun api kita tidak padam. Ya. Tetapi semakin diberikan, ruangan ini semakin terang.
itulah kebajikan. Bapak Ibu limpahkan, kebajikan Bapak Ibu tidak hilang. Ya. Namun batin kita semakin baik, yang menerima manfaat semakin banyak. Bapak Ibu Saudara, terakhir. Tidak kita jadikan mindset ya, atau cara berpikir bahwa kalau keluarga kita meninggal pasti terlahir menjadi hantu. Anehnya banyak orang percaya demikian. Ya tidak ya. Keluarga kita bisa saja terlahir di alam dewa. Karena 31 alam kehidupan itu di dalamnya alam menderitanya 4, alam manusia 1. Tetapi 20-an lainnya adalah alam surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkemungkinan juga keluarga kita terlahir sebagai dewa. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal misalkan, kemudian malamnya satu rumah tidak bisa tidur ketakutan, tiba-tiba malam-malam dapurnya bunyi sendiri, kulkas ada yang buka sendiri, ya tidak harus dipikirkan kalau keluarga kita sudah jadi makhluk halus, terus pulang memberitahu. Kalau keluarga kita terlahir jadi dewa juga boleh pulang ya. Kan terlahir menjadi dewa juga boleh pulang, bukan tidak boleh pulang. Tetapi kalau mereka terlahir sebagai manusia, ya sudah tidak pulang lagi. Menjalani kehidupan di alam yang baru. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak perlu khawatir. Sang Buddha mengatakan, kama yoni kama bandu. Setiap orang ditemani oleh karmanya sendiri. Kita hanya bisa mengharapkan yang terbaik untuk para mendiang yang telah meninggal. Bagaimana untuk kita sendiri, Bapak Ibu yang hadir hari ini? Janganlah jatuh ke alam rendah. Caranya, senanglah berbuat baik. Praktek berdana. Berdana itu artinya berbuat baik. Tidak hanya uang. Ya. Ada uang, berdana uang. Ada tenaga, berdana tenaga. Ya, mengajarkan orang, memberi nasihat, mencarikan pekerjaan, membesuk orang yang sakit. Itu semua kebajikan. Itu semua berdana. Dan merawat sila agar tidak jatuh ke alam rendah. Tetapi syukur-syukur Bapak Ibu terlahir di alam surga. Caranya tentu sembari melakukan praktik berdana dan sila, menambah panya dan samadhi. Panya itu kebijaksanaan. Samadhi itu ketenangan batin. Semoga Bapak Ibu mempraktekkan semuanya, Bapak Ibu sendiri aman dan terlahir di alam yang lebih tinggi setelah kehidupan ini. Dan tentu puja bakti upacara patidana kita hari ini, harapan besar kita seluruh sanak keluarga yang telah meninggal mendapatkan manfaat baik, terkondisi, terlahir kembali di alam bahagia, di alam surga. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.